Halo adik-adik, jumpa lagi di Senior Privat bersama Kak Heni. Sesuai janji video yang kemarin, hari ini kita mau bahas soal-soal eksponen. Dan soalnya agak lebih susah dibanding yang kemarin. Oke, kita mulai aja yuk. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jika 9 pangkat 2 per M sama dengan 2, maka akar 2 pangkat M sama dengan... Oke, caranya gini. Pertama, kita mulai dari ini dulu aja ya. 9-nya kita tulis nih. Dia pangkat 2 per M ya. 2 per M. Kan sama dengan 2 kan. Nah ini aku pengen ganti supaya jadi 9 aja gitu. Jadi nggak ada pangkat 2 per M-nya. Gimana caranya? Tinggal kita balik aja. Jadi gini. Jadi kalau 2 per M, kebalikan 2 per M itu M per 2, ya kan? Jadi kita pangkatin aja M per 2. Yang ini kita pangkatin M per 2. Nah, harus kiri kanan ya. Jadi kalau sebelah kiri dipangkatin, kanan juga. Ini jadi juga dipangkatin M per 2. Nah, kalau dipangkatin pakai sifat yang kemarin, pangkatnya jadi dikali, ya kan? Nah, ini 2 per M dikali M per 2, kan jadi 1 ya. Jadi habis semuanya. M habis sama M, 2 sama 2. Jadi tinggal 9 doang, ya kan? Nah, terus yang ini ada 2 pangkat M per 2. Nah, M per 2 itu kan sama aja kayak setengah M ya, atau setengah dikali M. Setengah M gini kan, sama aja gini. Atau bisa juga ditulis 2 pangkat setengah gini dipangkatin M. Nah, tulis lagi ya di bawah. 2 pangkat setengah kan sama aja akar. Gini. Nah, berarti langsung dong dapat akar 2 dipangkatin M adalah 9. Gimana? Agak gampang ya untuk yang soal pertama. Kalian masih bisa ngikutin kan ya? Pasti dong ya, kan udah belajar kemarin nih. Oke, langsung aja kita silang. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Jika M lebih besar 0 dan M tidak sama dengan 1, memenuhi akar M akar 3M per akar 3M akar M sama dengan M pangkat P. P bilangan rasional, maka P sama dengan, bilangan rasional itu maksudnya ini ya, pecahan. Jadi P itu merupakan pecahan. Nah, yang ditanya tuh P-nya berapa. Makanya lihat ya, PG-nya pecahan semua. Oke, sekarang kita rapihin dulu ya. Rapiinnya dari paling atas dulu aja. Kayak dari sini. Ini kan ada akar ya. Jadi pertama gini, aku tulis dulu akar. Ini ada M ya. Nah, yang ini, yang di dalam, yang akar, yang ada angka 3 di luarnya, kemarin kan kita udah belajar tuh. Jadi kalau nggak ada tulisan di dalam, itu dianggap 1. Nah, berarti langsung aja, berarti ini jadinya M pangkat, yang di dalam kan nggak ada tulisan 1. Per yang di luarnya, 3, gini. Nah, oke. Ini aku panjangin ya akarnya. Nah, gini. Oke. Per yang bawah, nah ini juga sama, kita rapihin. Jadi kita kerjanya tuh dari paling kanan ya, paling dalam gitu. Nah, ini ada akar lagi. Nah, ini di luarnya ada angka 3, biarin dulu aja. Nah, yang di sini kan ada akar M. Di dalamnya nggak ada angka, di luar juga nggak ada angka. Berarti yang di dalam kan berarti angka 1, yang di luar angka 2. Gini.
Nah, sekarang kita rapiin lagi. Nah, ini kalau perkalian, pangkat ditambah. Terus ini kalau nggak ada tulisan di sini, ini artinya M-nya pangkat 1 ya. Jadi, sekarang kita tambahin pangkatnya. 1 ditambah 1/3. Oke. 1 tambah 1/3 itu 4/3. Jadi langsung kita ganti nih. 4/3. Nah, dibagi yang bawah. Nah, ini juga sama nih. Kita ini nih ya, kita rapihin kan kalau dikali pangkatnya ditambah. 1 tambah setengah, 3/2. Nah, gini. Oke, sekarang baru kita rapin lagi yang atas dulu nih. Berarti ini bisa ditulis yang di dalam, yang di luar dianggap 2 dong. Jadi, M, pangkat yang di dalam dulu 4/3, per yang di luar, keluarnya 2. Nah, kalau yang bawah sama digituin juga. Pangkat yang di dalam dulu 3/2, per yang di luarnya itu 3 ya. Gini. Nah, tinggal kita rapin lagi, aku tulis di sini aja. Oke. 4/3 dibagi 2. Oke, jadinya 2/3 ya. Jadi yang atas tuh M-nya pangkat 2/3. Yang bawah 3/2 dibagi 3, berarti 1/2 ya. Nah, sekarang kalau pembagian pangkatnya dikurang. Pangkat yang atas kan 2/3, tinggal dikurang sama setengah. 2/3 dikurang setengah. Kita tulis dulu aja deh, 2/3 kurang setengah. Oke, sama dengan 1/6 ya. Nah, jadi kan dia bilang hasilnya itu sama dengan M pangkat P. P-nya itu adalah pecahan. Jadi yang jawabannya P itu adalah 1/6 ya. Gitu. Dapat yang A. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nilai 2 pangkat X yang memenuhi 4 pangkat X plus 2 sama dengan akar 3, 16 pangkat X plus 5. Oke, pertama, dari 4 dulu ya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Berarti kita tulis aja di sini 2 pangkat 2. Nah, 4-nya kan dipangkatin X plus 2. Jadi kita kasih kurung pangkat X plus 2 di sini. Sama dengan, nah ini kan ada 16 tuh. Biarin dulu aja deh 16-nya ya. Jangan lupa pangkat yang di dalam itu X plus 5 per pangkat yang di luar 3. Nah, X plus 5 per 3. Oke, sekarang ini kita rapihin. Kalau dipangkatin, pangkatnya dikali, betul. Jadi kita kali aja nih yang ini ya. 2-nya kali ke dalam, jadi 2X plus 4. Nah, gini. Sama dengan, nah 16 itu kan 2 pangkat 4. Kita ganti ya, 2 pangkat 4. Dalam kurung, nah ini tulis lagi X plus 5/3-nya. Nah, kayak tadi yang di sebelah kiri ya, ini pangkatnya kita kali ke dalam dulu. Jadi ini 4X, 4-nya kali ke dalam ya, 4X plus 20/3. Nah, jadi yang sebelah kiri sama yang kanan kan udah sama-sama 2 pangkat. Nah, jadi kita bisa langsung samain pangkat yang atasnya aja nih. Jadi duanya nggak perlu ditulis lagi ya, jadi cukup tulis yang atasnya aja, yaitu 2X plus 4 sama dengan 4X plus 20/3. Gini. Oke, lanjut ke sini aja ya nulisnya. Nah, kita kali 3 aja kiri kanan. Ini kita kali 3, 2X plus 4 dikali 3 jadinya 6X plus 12. Nah, yang kanan kali 3 berarti udah nggak ada ya, per 3-nya udah nggak ada, jadi tinggal yang atas 4X plus 20.
Nah, tinggal kita rapiin. 6x dikurang 4x, 2x. 20 dikurang 12, 8. Nah, dapat x-nya sama dengan 4. Nah, tapi yang ditanya itu bukan x-nya. Nilai 2 pangkat x. Jadi harus teliti juga ya, lihat soal. Berarti kan 2 pangkat 4. Atau sama dengan 16. Gitu. Jawabannya yang D. Oke, nomor 4. Jika x lebih besar dari 0 dan memenuhi hubungan akar 3 dari x pangkat 2 dikali akar x pangkat m per akar 3x. Oke. Ya, itu ya, x pangkat 2 dikali akar x pangkat m. Tulisannya seperti itu. Oke, sekarang tinggal kita rapiin aja dulu ya. Oke. Seperti yang tadi, rapiinnya dari paling dalam ya. Jadi ini tetap tulis dulu aja akarnya. Yang paling luar ini. Oke, kemudian yang di dalam ini ada x pangkat 2. Nah, dikali sama, nah ini x-nya pangkat yang di dalam dulu, m, per yang di luar. Nah, yang di luar kan nggak ada tulisannya. Dimisalin 2. Oke, gini. Per yang bawah. X pangkat yang di dalam nggak ada tulisannya, berarti 1, per yang di luar 3. Gini, dibilang sama dengan x pangkat m. Oke, kita rapiin ya. Pertama yang ini dulu. X pangkat 2 dikali x pangkat m per 2. Berarti kan itu dikali, pangkatnya ditambah ya. Oke, berarti kalau pangkatnya ditambah, 2 ditambah m per 2 dong. Nah, 2 tambah m per 2-nya biarin aja. 2 tambah m per 2. Oke, dibagi x pangkat 1 per 3. Nah, di luarnya ada 3. Nah, sekarang yang atas sama yang bawah kan pembagian, pangkatnya dikurang dong. Jadi tinggal kita kurangin aja pangkat yang atas dikurang yang bawah. 2 tambah m per 2 dikurang 1 per 3. Langsung aja kita kurang. 2 dikurang 1 per 3 itu 5 per 3. Jadi 5 per 3 plus m per 2. Gini. Nah, kita rapin lagi aja ya. Kalau dirapiin lagi, ini masing-masing dipisah aja ya. Jadi kayak x pangkat 5 per 3 dikali x pangkat m per 2. Atau kalau mau langsung juga boleh. Jadi sama aja pangkat yang di dalam per yang di luar gitu kan. Oke. 5 per 3 tambah m per 2 gini. Per yang di luar. Yang di luarnya kan angka 3 kan. Nah, ini kan masing-masing dibagi 3. Aku tulis di sini aja ya. Biar jadinya ini kalau dibagi 3 jadi 5 per 9. Tambah yang ini jadi m per 6 ya. Gini. Nah, itu adalah hasil dari yang sebelah kiri. Nah, dia itu sama dengan x pangkat m. Langsung aja kita sama dengan x pangkat m. Tulis di mana ya? Di samping sini aja. Di sini aja ya. Terus di sini 5 per 9 ditambah m per 6 sama dengan x pangkat m. Nah, ini udah sama-sama x, berarti tinggal samain pangkatnya aja kayak tadi. Nah, sama dengan m. Pindah ruas, berarti 5 per 9 sama dengan m dikurang m per 6. Berarti jadi 5 per 6 m ya. Oke, ini tinggal coret sama-sama ada 5. Terus ini 6-nya pindah ruas ke sana ya. Jadi dapat 6 per 9 sama dengan m. 6 per 9 bisa dikecilin dong, bagi 3 ya. Bagi 3 berarti jadi 2 per 3. Nah, dapat jawabannya. M-nya adalah 2 per 3. Oke, kita silang yang B.
Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jika 3 pangkat X minus 2 ditambah 3 pangkat X minus 3 sama dengan 4, maka 3 pangkat X minus 2 sama dengan. Oke, pertama dari 3 pangkat X min 2 ya. Ini boleh kita pisah gini ya, jadi kayak 3 pangkat X. Kalau minus itu kan berasal dari pembagian ya. Kalau dibagi kan pangkatnya dikurang, jadi boleh diginiin. Dibagi sama 3 pangkat 2. Nah, ditambah, lanjutin. Ini juga sama nih, 3 pangkat X dibagi sama 3 pangkat 3, gitu. Sama dengan yang 4. Nah, tinggal kita terapin. 3 pangkat X per 9 ditambah 3 pangkat X per 27 sama dengan 4. Nah, ini kita samain penyebut ya. Kita kali 27 aja. Gimana? Penyebutnya 27 ya. 27. Nah, berarti ini jadi 3 dikali 3 pangkat X ditambah, ini tetap ya 3 pangkat X-nya. Ini sama dengan 4. Lalu yang ini 3 kali 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X itu jadi 4 kali 3 pangkat X gitu. Jadi 3 pangkat X-nya ada 4. Oke, kita tulis lagi di sini. 4 dikali 3 pangkat X. Nah, ini per 27. Ini boleh dicoret loh 4-nya. Kiri kanan kan ada 4. Jadi angka 1 ya di sini. Lanjut ke atasnya aja nih. Jadi 3 pangkat X sama dengan 27-nya dikali ke 1, jadi 27. Nah, tinggal kita cari deh, 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Pangkat berapa yo? Iya, pangkat 3 ya. Jadi X itu 3. Nah, terus ke sini. Yang ditanya itu nilai dari 3 pangkat X minus 2. Nah, X-nya kan 3. 3 pangkat masukin aja. 3 kurang 2. Jadi 3 pangkat 1 atau 3. Oke, jawabannya dapat ya yang A. Kita silang. Nah, gimana pembahasan soalnya? Soal-soalnya agak susah ya dibanding yang sebelumnya. Oke, semoga adik-adik bisa ngikutin dan bisa menambah pengetahuan adik-adik tentang eksponen. Oke, sebelum Kak Heni pamit, Kak Heni mohon banget buat adik-adik untuk subscribe channel Senior Privat supaya Kak Heni lebih semangat lagi untuk upload video buat adik-adik. Oke, dan juga kita punya Instagram @seniorprivat3. Boleh di follow. Oke, kalau gitu Kak Heni pamit. See you next video. Dadah!